Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin serta inayah Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Nurul Jannah, untuk sama-sama melaksanakan ibadah fardu, yaitu thalabul ilmi. Semoga yang kita laksanakan menjadi amal soleh buat kita di sisi Allah dan menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ikhwan akhwat sekalian, setelah kita bersyukur, memuji Allah dan bersolawat, maka mari kita luruskan niat kita talim ini agar kita mendapatkan hikmah yang banyak, ya, baik ilmu, doa-doa para malaikat, dipermudah jalan ke surga, ya, semoga juga kita dimudahkan untuk mengamalkan, ya, dari apa yang telah kita ketahui dari ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, karena sempurnanya ilmu itu adalah ketika diamalkan. Karena salah satu di antara 5 poin yang nanti akan ditanya oleh Allah adalah ma'amilta, ma'alimta, apakah ilmumu sudah diamalkan. Ini hadisnya sudah kita kaji, ya Pak. Jadi nanti kita akan berhadapan dengan Allah langsung, face to face, tanpa, kata Nabi, bila turjumanin, tanpa penerjemah, tanpa pendamping, tanpa pembela, ya. Dan di situ kita akan menengok kanan kiri dan ke depan, ternyata api berkobar-kobar siap membakar. Dan pasti akan tanya tentang 5 hal, kata Nabi, ya, tentang masa muda digunakan untuk apa, umurmu dihabiskan untuk apa, hartamu dari mana, dan juga dikemanakan, dan yang terakhir yang kelima, apakah ilmumu sudah diamalkan. Jadi ilmu itu sebagai konsekuensinya harus diamalkan. Baik para sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab Ar-Shalihin bab ke-79, yaitu babul waliyil adil, bab tentang pemimpin yang adil. Ini pertemuan yang kedua atau ketiga nih, Pak? Kedua, ya. Baik, kita lanjut ke hadisnya berarti sekarang, ya. Hadis ketiga, ya. Hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik para pemimpin, ya. A'immah ini jamaknya apa? Imam, ya, jamaknya a'immah. Sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik para pemimpin di antara kalian adalah alladzina, orang-orang yang tuhibbunahum, kalian mencintai mereka. Jadi kita sebagai umat mencintai pimpinan, wa yuhibbunakum, dan mereka pemimpin juga mencintai kamu. Jadi saling tahabun, saling cinta mencintai. Wa tusalluna alaihim, dan kalian mendoakan mereka, mendoakan tentang kesehatannya, keamanannya, ya, kemudahan-kemudahannya dalam mengemban amanah. Ini makmumnya. Kalian mendoakan mereka, wa yusalluna alaikum, dan mereka para pemimpin juga mendoakan kalian. Jadi saling doa, mendoakan. Jadi pemimpin mendoakan kapan saja, ketika mereka berdoa, di situ kita include di dalamnya. Jadi kita selalu dalam doa-doa para pemimpin kita. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk para pemimpin di antara kalian
adalah alladzina orang-orang yang tubghidunahum, ya, kalian, jadi kita ini sebagai apa? Makmum memurukai mereka, wa yubghidunakum, dan mereka para pemimpin juga memurukai kita. Harusnya jadi saling apa? Marah-marahan berarti ya. Itu marah-marahan, saling tuntut. Kak, saling tuntut sambil tidak menunaikan kewajibannya, nah itu ya, ini termasuk. Wa tal'anunahum, dan kalian mengutuk mereka. Jadi makmum mengutuk amir, umat mengutuk imam. Wa yal'anunakum, dan mereka para pemimpin mengutuk kalian, saling kutuk mengutuk. Jadi gambarannya sudah tidak ada ya hubungan baik antara pemimpin dan yang dipimpin, sudah kering dari cinta, kasih, sayang. Ya. Qala, kemudian berkata, ya, di sini siapa? Masih Auf bin Malik ya. Qulna, kami katakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala nunabiduhum, apakah tidak boleh kami menentang mereka, ya. Apakah kami tidak boleh menentang mereka, atau bolehkah kami menentang mereka? Qala, Nabi bersabda, la, tidak, ya, enggak boleh melakukan pemberontakan, enggak boleh bugot. Ma'aqamu, apa yang, atau selama apa yang mereka masih menegakkan fikum, di tengah-tengah kalian, as-sholata, sholat. Jadi ukurannya adalah para a'imah tadi, para pemimpin tadi masih sholat bersama makmumnya. Jadi masih mengimami, memimpin sholat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Para ikhwan akhwat sekalian, jadi hadis ini diletakkan ya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di bab tentang waliul adil, tentang pemimpin yang adil, karena memang di sini membicarakan tentang pemimpin, ya, walaupun juga bukan pemimpin doang yang dibicarakan, juga yang dipimpin, gitu ya, gitu. Tapi pas ya di sini. Jadi hadis ini lengkap kan, membicarakan antara bagaimana seorang pemimpin dan bagaimana kita sebagai yang dipimpin, gitu kan. Nah, walaupun judulnya untuk khusus masalah pemimpin yang adil. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik para pemimpin di antara kalian adalah yang saling cinta mencintai, ya, di mana umat mencintai amirnya, pemimpinnya, ya, kemudian juga para pemimpin mencintai umatnya. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Jadi gambarannya saling cinta mencintai itu berarti seperti apa kira-kira para ikhwan? Saling cinta mencintai gambar seperti apa? Artinya di sini sebagai makmum kita berusaha memberikan hak pemimpin. Hak pemimpin itu apa? Ditaati. Tuh. Hak pemimpin itu ditaati. Hak pemimpin. Berarti wajib ya kita taat ya kepada pemimpin. Wajib walaupun masih bersyarat, ya. Syaratnya apa? Ma'aqoma kitaballah wa sunatar rasuli, ya, selagi imam, umara, para pemimpin memerintahkan untuk menegakkan kitab Allah, ayat Al-Quran, wa sunatar rasul, sunnah rasulnya, wajib taat, gitu ya. Perintah, ya. Karena itu Quran surat apa? An-Nisa ya 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Itu berarti di bentuk kecintaan kita memberikan ketaatan kepada umaro itu.
Nah, bentuk kecintaan amir kepada umatnya, mempedulikan, ya, memperhatikan tentang hak makmum, ya, mendapatkan pengayoman, ya, perhatian, mendapatkan pengarahan ya yang baik, karena kita ini sebagai umat yang disebut juga boleh kata sebagai gembalaan, ya, karena amir itu adalah ro'in, ya, ro'in kan penggembala. Nah, gitu. Nah, jadi kita perlu mendapat arahan, ya, supaya digiring, dibimbing, ya, untuk bisa mendapatkan rumput hijau, ya. Itu kalau binatang, ya. Nah, kalau manusia, ya, tempat yang subur akan amal solih, makanya diarahkan harta kita ditaruh di mana, dikemanakan, tenaga kita disalurkan kemana. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan itu semua? Nah, ini adalah kewajiban, ya, umara dan hak buat kita untuk mendapatkan pengarahan bimbingan itu. Dan jika itu sudah saling terjadi, ya, ibarat gayung saling bersambut, baru terjadi tahabun, saling cinta mencintai. Jadi yang ada bukan saling tuntut menuntut, Arifan, bukan saling tuntut menuntut. Nah, ini bahaya, ya, kalau umara menuntut haknya sambil tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin, dan kita sebagai umat menuntut hak kita tanpa kita diiringi dengan menunaikan kewajiban. Nah, ini akan terjadi tadi saling marah-marahan. Oh iya kan? Kan saling tuntut. Karena kalau bicara saling tuntut menuntut, semua kita akan ada kelemahannya. Umara ada kelemahannya, makmum apalagi banyak banget. Nah, makanya yang terbaik kita berusaha untuk menunaikan kewajiban masing-masing yang maksimal, ya, tapi sambil rela untuk mengorbankan hak kita untuk tidak kita dapatkan. Nah, itu baru saling terjadi cinta mencintai. Jadi kewajiban kita laksanakan sebagai umara, tunaikan kewajibannya untuk memimpin. Sebagai umat kita tunaikan kewajiban dengan taat menurut kemampuan kita kepada umara. Nah, tadi sambil rela untuk mengorbankan haknya untuk tidak didapat. Ini baru akan tumbuh saling cinta, bukan saling tuntut dan menuntut. Karena kalau saling tuntut menuntut kan jadinya saling salah menyalahkan. Kebayang nggak saling salah menyalahkan? Ya, paling ringan perang mulut. Ya, tadi ya, begitu nahum, begitu nakum, gitu kan, saling marah-marahan tuh. Kalau saling tuntut itu seperti itu. Jadi udah nggak indah lagi, ya, sudah nggak indah lagi kalau saling tuntut menuntut, saling salah menyalahkan, itu nggak indah lagi. Gitu. Kemudian tanpa sepengetahuan antar sama kita saling doa mendoakan. Pak Ikhwan, Afat, pernah nggak kita doain Rois? Pernah doain Rois nggak? Pernah Pernah doang. Jangan pernah doang, harus kita doain ya Rois sehat selalu, gitu. Iya, diberi kekuatan, kemampuan dalam memimpin kita, doain terus seperti itu. Naibnya, walinya, imamnya, didoain semua. Jadi panjatkan dalam doa kita itu, doakan. Nah, begitu juga Rois, ya, sertakan makmum dalam doa-doanya ketika dia bangun malam. Ya Allah, jika perlu sebut satu-satu. Bang Ade belum punya anak, ya Allah dikasih. Lah, berarti itu disebut seperti itu loh, Pak, sama roisnya itu. Loh iya. Ya Allah, umat saya di sono dia belum punya rumah, ya Allah beri dia kemampuan untuk beli rumah. Ya Allah, umat saya ini belum punya kerjaan, si fulan, so Allah kasih kerjaan. Ya Allah, orang ini umat saya ada yang masih jomblo, ya, belum punya pasangan, ya, segera kasih pasangan. Disebut. Loh iya, itu amir, Pak, saking pedulinya pada makmum. Sertakan dalam doa-doanya seperti itu, sertakan, ya. Ya Allah, umat saya ada yang kelit utang, ya Allah beri dia kemampuan untuk bayar utang, seperti itu. Jadi seperti itu. Ini kalau kelamaan disebut satu-satu, ya, Pak?
jadi jamak ya, kira-kira seperti itu. Ada ya doa-doa yang dipanjatkan oleh umarok kepada umat itu tanpa sepengetahuan umat. Kalau itu kita panjatkan para ikhwan, baik kita sebagai umat atau sebagai amir, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, itu doa itu kembali pada kita. Paham nggak Pak? Kita doain Mas Kuswoyo, ya kan? Itu tanpa sepengetahuan beliau sebenarnya sama dengan doa diri sendiri, sama itu kan teman, sama dengan doa diri sendiri tanpa sepengetahuan. Ya iyalah doa yang baik-baik, masa artinya sama juga gitu ya. Kalau doa yang jelek ya kembali juga, makanya nggak jangan doa yang jelek gitu kan. Saling doa mendoakan ya, seperti itu. Makanya ketika sahabat Umar mau umroh, ya kan, ya Rasulullah saya izin pamit saya mau umroh. Kata Nabi apa? Jangan lupa doakan aku dalam doa-doa, sertakan aku dalam doa-doamu. Tuh, minta didoain sama Umar. Sampai kata Umar, ya Allah, seandainya nggak ada sesuatu yang kayaknya berharga selain ungkapan kalimat tadi. Nabi minta doain sama Umar itu kan. Kayaknya bangga banget sebagai umat gitu ya. Lah ya, bangga banget sebagai umat kan. Minta itu seperti itu. Jadi tadi doakan. Jadi saling doa mendoakan tanpa diminta, tanpa sepengetahuan yang kita doain, insyaallah doa itu akan kembali pada kita. Kita doain para ikhwan sehat, insyaallah kita sehat jadi sehat. Seperti itu. Itu ya. Apalagi pas kebetulan kita berada atau di waktu tempat yang makbul. Waktu yang makbul untuk waktu ya apa? Di sepertiga akhir malam ya, dalam apa? Dalam apa? Tahajud ya itu. Atau dalam tempat-tempat yang makbul. Pas tadi kebetulan lagi apa? Umroh ya atau haji itu kan. Itu seperti itu. Doain. Jadi saling doa mendoakan. Tadi yang baik-baik ya, yang baik-baik. Jadi baik-baik. Juga perlu seperti itu ya. Saya dengar ada seorang rois ya seperti itu doain umatnya, itu saya sampai haru loh Pak, saya haru banget gitu. Ada cerita sama saya gitu, masya Allah itu seperti itu. Jadi nah kita juga sebagai apa? Umat doain rois kita, doain naib kita, doain semua umaro ya, nah, seperti itu. Doain. Karena ini termasuk salah satu ciri bahwa kita berada di tengah-tengah umat yang khiyar, yang sangat baik. Khiyar hukum tadi kan. Jadi ukurannya hubungan umaro dengan amir, umar dengan makmum itu baik adalah kalau saling apa? Cinta mencintai, saling doa mendoakan ya, saling cinta mencintai, saling doa mendoakan gitu. Nah, kebalikannya naudzubillah min dzalik tadi ya, saling apa? Murka memurkai ya, saling mengutuk mengutuk itu. Nah, kalau sampai terjadi suasana yang tidak kondusif seperti ini ya, sahabat sampai bertanya ya, afala nunabidhuhum, apakah kami boleh untuk menentang mereka ya. Ada penjelasan ya, sarah dari Syekh Ismail Al-Hilali ya. Jadi penjelasannya adalah kalimat apa? Nunabidhuhum itu adalah membatalkan beat, melakukan perlawanan ya, menentang itu, memerangi, itu kalimat itu maksudnya. Jadi apakah boleh kami membatalkan beatnya? Apakah boleh kami melakukan apa? Perlawanan ya, memberontak, mendemo, Pak, mendemo itu. Jawab Nabi, tidak boleh. Tidak boleh. Ukurannya ma'aqoma fikumus sholah. Selagi mereka masih sholat, itu nggak boleh ditentang, nggak boleh dibatalkan baiatnya. Artinya dalam kata lain, kalau misalnya sudah nggak sholat, sudah seorang pemimpin harus dicopot gitu ya. Kalau seorang imam harus dibatalkan baiatnya. Kalau sampai sudah nggak sholat seperti itu. Atau umarok yang lain di bawahnya. Kalau sudah nggak sholat, jangan dikasih amanah sebagai amir atau umarok. Ukurannya sholat. Tapi sholat fikum itu berarti sholat bersama Pak, berjamaah. Jadi ya iyalah fikum ya, berjamaah sholatnya. Berjamaah dengan imam, artinya memang amir itu harus mengimami
makmumnya, harus mengimami makmum seperti itu, mengimami makmumnya. Jadi sholat fikum di tengah-tengah kalian. Ma'aqamu fikum, ya, selagi mereka itu menegakkan sholat fikum di tengah-tengah kalian. Gitu. Jadi ukurannya masih mengimami sholat, ya. Karena memang jadi imam sholat itu haknya amir, amir. Mengimami sholat itu haknya amir, ya. Nah, termasuk haknya amir itu ya dia ngimamin atau dia nyuruh orang lain mengimamin, sama itu Pak, ya, sama itu ya. Berarti dia sudah menunaikan apa? Kewajibannya, seperti itu ya. Nah, jadi dalam situasi yang seperti ini pun tetap tidak boleh ditentang tadi, nggak boleh diperangi, termasuk tadi nggak boleh dibatalkan apa? Baiatnya selagi imam itu masih ma'aqamu fikumus sholat, itu ya. Nah, ini juga mungkin barangkali ada sebagian saudara kita di sana yang mengatakan nggak boleh demo. Ada ya Pak ya? Ada kan? Ada. Gitu. Hadis ini dipakai bukan untuk pimpin yang apa? Ul amri minkum, bukan ul amri minhum. Mereka mengangkat yang itu aja enggak, gitu kan? Lu ya kan? Ngangkat itu enggak kan? Nah, itu. Gitu. Ya kayak gitu mah Pak, artinya sudah bukan cuman apa namanya demo, kalau perlu perangi kalau sudah melanggar, seperti itu. Iya tuh. Kalau perlu perangi, karena ini bukan ulul amri minkum, itu ulul amri minhum itu Pak. Itu beda. Gitu ya. Dan pengangkatannya bukan dengan cara mubayi'ah, ya kan? Seperti itu. Beda ya Pak? Beda. Itu. Jadi makanya jadi apa? Jadi kaprah ya ketika penempatan dalil itu nggak pas ya tadi ya, itu nggak pas. Artinya milih juga enggak, katanya milih haram, tapi apa namanya dia taat pada ulil amrinya, gitu kan, sampai nggak boleh di demo, ya kan, di demo. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Ada nggak? Di sini ada penjelasan ya. Qauluhu, ya, sabda Nabi yang tusalluna alaihim, ya, tusalluna alaihim maknanya adalah tad'una lahum, ya, kalian mendoakan mereka. Ini pertanda bahwa terjadi hubungan baik antara amir, ya, umaro dan umat itu kalau saling mendoakan, itu ya. Jadi para ikhwan akhwat yang belum doain roisnya, mulai ntar malam doain roisnya. Yang belum doain naibnya, doain naibnya. Yang belum doain wali, doain walinya. Yang belum doain imam, doain imamnya. Didoakan ya, gitu. Karena mereka itu mengemban amanah itu tidak enteng ya Pak, tidak enteng. Kenapa nggak enteng Pak? Hah? Oh berat ya, iya enteng ya, berat itu. Ya tadi ya, umat itu kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang taat banget, ada yang taat doang, setengah taat, ada yang apa lagi? Kurang taat gitu kan. Itu ya macam-macam kan. Nah, itu kadang-kadang suka menguji keikhlasan amir. Menguji keikhlasan. Amir kan nggak dibayar, Pak. Nggak ada tunjangan apa-apa, ya kan? Kalau kita sebagai umat tidak memberikan ketaatan, itu menguji keikhlasan, menguji kesabaran. Tuh. Umaro, menguji apa? Keikhlasan, menguji kesabaran umar. Kalau kita tidak memberikan ketaatan pada mereka, ya, menguji itu. Ya, kami bikin kalian kan, ya, kalau imam ngomongnya seperti apa? Kami kan nggak minta di beat, kalian beat imam gitu kan? Imam ngomongnya kan? Lo ya kan? Imam ngomongnya gitu kan? Pernah dengar nggak? Kalau nggak salah di sini dia ngomongnya lo. Waktu tadrib waktu itu, iya kan? Waktu tadrib saya ngisi, nah beliau kemudian belakangan datang. Imam tuh nggak minta di beat, kalian beat imam kan? Oh iya, makanya kalian membayar imam, maka harus diberikan haknya. Ya, haknya imam itu untuk ditaati, seperti itu. Karena kan pada nggak mau jadi imam kan, pada nggak mau. Nah, sekarang sudah diangkat, tinggal kita memberikan apa haknya itu. Ditanyakan? Nggak ada, lanjut ya, lanjut. Wa an Aisyata dan Aisyah anha kalau berkata, betul itu ya? Kok itu? Salah.
Oh, an iyat, cari kebuka sama angin tadi. Iyat. Wa an Iyad bin Himar, dan dari Iyad bin Himar ya, nama-nama orang dulu ada namanya Himar, Kilap ya Pak. Himar kan keledai ya Pak. Ada yang namanya Kilap, anjing, ada nama Gazali, menjangan, macam-macam ya. Jadi mungkin suka berburu suka berburu keledai hutan, atau suka atau ahli kali ya. Ahli dalam mengurus, menguasai keledai gitu ya. Jadi seperti itu bisa jadi gitu ya. Semoga Allah meridainya. Qala berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, ahlul jannah, apa artinya Pak? Ahlul jannah apa? Ahlul jannah ahli surga, berarti penghuni surga atau penduduk surga. Nah, ahlul jannah, penghuni surga itu salah satu, ada tiga golongan ya, tiga golongan itu. Jadi 3 kategori. Nah, 3 golongan atau 3 kategori ini ya, kira-kira nih para ikhwan akhwat, kita masuk enggak? Salah satu nanti kan ini penting ya, ini penting kan. Kalau kita nggak masuk, masya Allah, itu tinggal kalau di emperan aja masih bagus kan, bukan di emperannya lagi. Naudzubillah kalau di neraka kan. Itu. Jadi ahlul jannati salah satu, ahli surga itu isinya 3 golongan, 3 kelompok. Pertama adalah dzu sultanin muqsitun muwaffaqun. Itu orang yang memiliki kekuasaan ya, jabatan keamiran, muqsitun, dia adil, lagi muwaffaqun, dapat taufik. Apa dapat taufik? Apa dapat taufik? Hidayah. Hidayah bukan hidayah. Taufik dan hidayah biasanya kayak gitu kan. Taufik. Ya, jadi taufik itu adalah tindakan yang bimbingan untuk mendapatkan tindakan yang tepat, itu taufik Pak. Tindakan atau sikap untuk mendapatkan bimbingan agar bisa melakukan tindakan yang tepat, itu taufik. Jadi kalau orang di atas taufik Allah itu dibimbing oleh Allah, di segala sesuatunya itu baik semua kan dalam bimbingan Allah. Keputusannya dalam mengambil keputusan si Amir tadi Pak ya, karena dibimbing oleh Allah dapat taufik, tepat semua, nggak ada yang salah. Muwaf ya, jadi muwafaqun itu seperti itu. Jadi orang dapat taufik, dapat bimbingan dari Allah sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat, itu namanya taufik. Termasuk kita, kalau kan kita suka minta taufik dan hidayah kan, itu berarti minta oleh Allah supaya dibimbing agar bisa melakukan tindakan yang tepat ya, nggak salah, seperti itu. Taufik. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Yaitu kelompok yang kedua, seseorang rahimun yang apa Pak? Penyayang ya, yang penyayang. Raqiqul qalbi, lagi lembut hati, raqiq, hatinya lembut ya, lembut, full cinta kasih. Likulli dzi, kepada tiap-tiap dzi qurba, yang memiliki kerabat ya, hubungan saudara, wa muslimin, dan muslim yang lain ya. Jadi bukan pada kerabat dekat doang, artinya kepada orang lain ya, yang seakidah ya, sama-sama muslim, dia tetap berbuat baik. Yang ketiga, wa afifun ya, apa ifah ya, ifah udah sering dijelaskan ke mas saya itu, ifah, orang yang tidak meminta-minta, menjaga diri dari meminta-minta. Muta'affifun, benar-benar tidak meminta ya, itu dia tegaskan lagi, benar-benar tidak meminta. Dzu iyalin, sekalipun dia memiliki keluarga besar ya, walaupun dia butuh apa, dia menjaga diri, dia punya ifah, punya muro'ah ya, jadi tidak sampai minta ya kepada orang lain. Itu Rawi Muslim
Hadis dari Imam Muslim itu. Udah pernah dibahas juga ya masalah ifah ya gitu. Nah, ini 3 kelompok, 3 golongan yang dipastikan akan masuk surganya Allah ya. Pertama tadi apa, Pak? Dzu sultanim muqsitun muwaffaqun. Seorang memiliki kekuasaan, dia berbuat adil. Adil ya, adil. Pakai kata muqsit di sini, Pak. Muqsit itu ketika dia melakukan apa, Pak? Perbuatan ya, menengahi, mengadili, yang menuntut puas, yang dituntut juga puas, itu muqsit. Itu kisti ya, beda dengan adil. Kalau adil mungkin yang nuntut puas, yang dituntut tidak puas, sehingga ada naik banding gitu ya, karena tidak muqsit. Walaupun tetap benar juga, kan sudah sesuai apa dengan materi hukum yang ada, benar juga. Tapi itu adil namanya. Tapi kalau muqsit atau kistun itu antara yang menuntut dan dituntut puas. Itu kistun. Nah ini selain itu si amir tadi yang Dzu Sultan itu dapatkan taufik. Jadi tindakannya ya dalam mengambil keputusan selalu tepat. Nah, tepat dalam hal ini adalah dalam artian efektif ya, mudah dilaksanakan, bisa dilaksanakan, nggak memberatkan, kira seperti itu. Makanya kan ada, kalau nggak salah asar Umar gitu ya. Umar, pernah dengar nggak hadisnya, asarnya? Jangan memberikan keputusan sekiranya tidak bisa dilaksanakan. Pernah dengar ya? Dari Umar ya, itu. Jadi nggak boleh membuat satu keputusan yang sekiranya tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini ada kan itu ya, pernah dengar ya? Itu Umar, asar Umar kalau nggak salah itu. Nah, seorang yang Dzu Sultan yang apa tadi, yang mendapat taufik, dia ketika membuat keputusan, pokoknya sudah benar-benar ditimbang bahwa ini bakal bisa dilaksanakan. Sudah ditimbang, bakal ini tidak akan memberatkan. Itu. Nah, taufik tadi, apanya pun ya, masalah apa saja. Masalah jihad, masalah infak, masalah apa saja ya. Nah, kalau taufik tadi ya. Nah, jadi inilah apanya, Pak? Ini ranah wilayahnya para sultan ya, para sultan tadi ya, para umaro yang akan masuk surga. Kalau bisa menjadi apa tadi? Amir sultan yang adil ya, lagi dapat taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bukan siapa-siapa karena kita akhirnya makmum biasa. Nah, paling tidak yang kedua, karena kita makmum biasa kan, yang kedua apa tadi, Pak? Seorang yang apa? Yang penyayang. Ya, seorang yang penyayang ya, penyayang. Jadi penyayang itu ya sayang ya, penyayang. Jadi istri disayangi, suami disayangi, anak disayangi, semua disayangi. Ya, disayangi. Artinya dia tidak ada dalam hatinya itu apa? Kebencian pada siapapun, hatta termasuk pada orang yang mungkin membencinya, bahkan menyakitinya. Karena sudah apa tadi? Rohibun. Kemudian roqiqul qalbi, hatinya sudah lembut. Ya, Pak. Ya, sulit banget kayaknya ya. Itu. Dan ini kalau orang sudah memiliki hati yang seperti ini, ya fisiknya, jiwanya, ya anggota badannya bisa jadi jarang sakit. Karena sudah berfungsi apa namanya? Nuraninya. Kalau kata Imam Yasa, kalau orang itu lapisan hati yang ketiga, Pak, fuad ya. Bukan sodrun, bukan kolbun, tapi fuadnya berfungsi, nggak akan pernah sakit. Nggak sakit. Karena itu rohim. Pokoknya dengan orang yang menyakiti pun dia nggak merasa apa? Nggak benci. Ya. Jadi udah cabut ya apa namanya segala macam apa keburukan dalam dadanya. Nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada dendam, Pak. Kebayang nggak, Pak ya? Gitu. Kalaupun ada marah karena hukum Allah dilanggar, bukan marah karena orang berbuat buruk kepadanya, bukan marah untuk pembelaan terhadap diri sendiri, tapi kepada hak Allah yang dilanggar. Seperti itu. Rohim, ini penyayang, hatinya lembut.
Jadi nggak ada dengki, nggak ada iri, ya, nggak ada dendam, ya, nggak ada pemarah. Nah, di situ dilampiaskan, diberikan kasih sayang kepada siapapun, utamanya kepada kerabat. Yang kedua pada setiap muslim. Jadi di matanya siapapun orang itu adalah merupakan partner hidup, peluang untuk mendapatkan apa? Amal soleh. Siapapun yang ada di sandingnya itu bisa dijadikan sebagai apa? Partner atau teman, ya Pak, yang bisa untuk meraih amal soleh, bukan lawan. Ya, Pak, bukan lawan. Siapapun yang di sampingnya, siapapun yang dihadapinya, ya. Apalagi orang-orang yang di rumahnya, itu adalah sebagai apa? Partner hidup, teman hidup yang bisa untuk meraih amal soleh, ya. Bukan lawan, bukan musuh yang dimusuhi, ya, yang harus dibenci, tidak. Gitu. Nah, yang ketiga tadi, ifah, ya, afifun. Ini benar-benar memantangkan dirinya, tidak pernah minta kepada makhluk. Itu. Karena meminta-minta itu termasuk perkara yang dikecam, ya. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang meminta, padahal dia sebenarnya orang yang sudah cukup, ya, maka sama dengan sedang mengoleksi bara api. Silahkan, kata Nabi, mau memperbanyak atau mempersedikit. Jadi ketika orang itu meminta, padahal dia adalah orang yang mampu, yang bisa sendiri, yang punya, sama dengan mengoleksi bara api neraka. Silakan, mau mempersedikit atau memperbanyak. Itu. Karena meminta itu hanya dibenarkan dalam tiga kondisi. Pertama, kita boleh minta pada penguasa. Yang kedua, kita boleh minta kalau ada keterangan miskin dari 3 tokoh. Ya, yang ketiga, kita boleh minta kalau memang itu untuk urusan orang lain, ya, untuk urusan orang lain, buat untuk diri sendiri, seperti itu. Itu baru boleh meminta. Makanya tadi ada penekanan muta'affifun dzu iyalin, benar-benar nggak minta sekalipun dia memiliki keluarga besar. Jadi Pak, sering kan kita, ya, apalagi keluarga kita kaya, ya, kita lagi butuh minta gitu kan. Apalagi kalau yang diminta nggak ngasih, ngomel kan. Percuma punya saudara kaya, gitu kan. Percuma punya saudara kaya, gitu kan. Gitu. Nah, tadi orang yang bakal surga itu dia nggak akan minta-minta. Sampai kemudian ada seorang sahabat sampai bersumpah depan Nabi, nggak pernah minta apapun. Sampai ketika pecutnya jatuh, ya, waktu naik onta, dia nggak, walaupun di bawah ada orang, dia nggak minta untuk diambilkan, dia turun sendiri, dipungut. Sampai segitunya, Pak. Pecutnya jatuh, itu ada orang di bawah, dia nggak nyuruh tolong dong ambilkan, nggak seperti itu, dia turun sendiri, kemudian dipungut. Seperti itu ya, itu para sahabat, ya, luar biasa. Nah, ini calon-calon ahli surga. Ada berapa golongan tadi? 3 golongan. Dzu sultanin muqsitun muwafiqun, ya, pemimpin yang adil, lagi dapat taufik. Kemudian yang kedua adalah seorang yang memiliki kasih sayang, hati lembut, dan berbagi kasih sayang kepada siapapun. Yang ketiga punya ifah, ya, punya ifah. Jadi memantangkan diri untuk meminta-minta pada siapapun. Nah, kecuali dalam keadaan yang memang boleh tolerir untuk meminta, itu ya. Ditanyakan, Pak Ikhwan? Enggak? Enggak ada, tinggal minum. Ada enggak? Enggak ada. Nah, iya. Jadi 3 golongan, kira-kira kayak kita itu masuk yang mana nih, gitu kan? Seperti itu. Kira-kira masuk yang mana, gitu kan? Masuk yang mana itu? Kalau umaro, ya, kalau kita bukan umaro kan nggak mungkin, jadi berarti. Tapi bisa tadi yang kedua berarti, ya. Orang yang memiliki rasa kasih. Gitu. Dan itu juga termasuk bagian daripada akhlak juga, itu akhlak, ya, akhlak yang baik, ya. Orang berarti yang baik pada siapapun, akhlak itu.
Kan pernah Nabi juga ditanya tentang apa? Eh, kebanyakan seperti apa yang buat orang itu masuk surga gitu kan. Nah, Nabi menjawabnya adalah pertama adalah ittaqillah, orang yang bertakwa pada Allah. Yang kedua husnul khuluq, orang yang baik budi pekertinya. Itu yang banyak membuat orang masuk surga. Itu ya. Pokoknya kita takwa, kemudian akhlaknya baik, gitu, nah, termasuk akhlak baik tadi ya. Orang yang baik pada siapapun memiliki apa? Rohimun dan roqiqul qalbi tadi. Arti yang lembut berarti. Akhlak berarti ya, Pak. Akhlak. Gitu. Jadi akhlak ini termasuk cerminan pada apa? Akidah ya. Jadi mestinya ada akidahnya kuat, ya, ibadahnya juga bagus. Nah mestinya akhlaknya juga bagus. Ini nggak bisa dipisah. Nggak bisa seperti itu. Kategori yang berapa? Ya, nah kategori yang ketiga tadi berarti punya apa? Ifah ya, ifah. Berarti benar-benar orang itu Pak memiliki kekayaan hati yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Tawakal yang pol. Dia kalau orang sudah memantangkan diri untuk tidak meminta pada makhluk, berarti tawakalnya sudah pol, ya Pak? Benar ya kan? Orang sudah memantangkan diri untuk tidak minta pada makhluk, berarti tawakalnya sudah pol itu. Jadi semua sandarannya, harapannya pada Allah, meminta, mengadu hanya pada Allah. Jadi tidak pernah minta pada makhluk. Loh kan kita sering ngomong dalam sholat, ya, iya karena butuh, iya karena ta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, gitu kan? Oh ya, berarti ya harus diwujudkan dengan memiliki sifat ifah tadi. Ifah itu. Yang tanyakan Pak lagi? Gak ada. Lanjut atau sudah? Lanjut ya. Berikutnya yaitu babu wujubi taati wulatil amri. Bab tentang wajib taat ya. Tadi sedikit sudah disinggung ya. Wajib taat pada wulatil amri ya, pemimpin fi ghairi maksiatin ya, fi ghairi maksiatin, dalam hal yang bukan kemaksiatan. Wa tahrimi ta'atihim fil maksiati ya, dan haramnya taatnya mereka dalam hal yang maksiat. Jadi taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf ya, yang baik saja gitu. Taat dalam perkara yang apa? Maksiat itu termasuk haram. Karena taat yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasul ya. Taat yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasul. Selain Allah dan Rasul, ketaatannya semua bersyarat ya, termasuk taatnya kita kepada ulil amri, taatnya istri pada suami, taatnya anak-anak kepada orang tua, itu semua bersyarat, enggak mutlak ya, tidak mutlak. Makanya pemimpin ya, siapapun pemimpinnya gitu ya, mau pemimpin dalam rumah tangga termasuk apa, suami, itu kalau dia otoriter, diktator, tetap nggak dibenarkan. Nah, karena nggak ada ketaatan yang mutlak tadi kan. Kan kita kepala rumah tangga suami ya, bukan Rasul ya kan, nah, bukan Allah ya, berarti nggak mutlak. Jadi nggak boleh otoriter, nggak boleh diktator, nggak boleh keras, nggak boleh dengan tangan besi. Itu makanya Rasul saja Pak, Rasul saja itu yang taatnya pada kita mutlak itu memimpin dengan cinta. Nabi itu memimpin dengan cinta ya, bukan dengan otoriter, dengan cinta. Itu makanya Nabi itu luar biasa ya. Karena beliau memimpin dengan cinta, maka dicintai juga sama umatnya, dicintai Pak, cintai. Suatu saat ada seorang yang mengamiri suatu tempat ya kan, tempat. Dia bilang ke Nabi, Rasulullah, ketika hujan kami nggak bisa ngimamin karena terhalang oleh apa? Lembah yang banjir. Saya berharap engkau berkenan datang ke rumahku ya, pas lagi kami nggak ngimamin ya, karena banjir, supaya saya bisa
sholat di rumah, ya di mana saya harus sholat di bagian rumah saya. Oh ya, kata Nabi, saya akan datang. Wah, Rasul seperti itu. Nah, kemudian habis sholat zuhur, Nabi datang tuh ke daerah ini. Nah, dia suruh masuk, kemudian Nabi nggak duduk. Sebelum Nabi bilang, di mana saya harus sholat? Nabi malah ngomong gitu, ya kan? Padahal tadinya kan sahabat tadi yang minta gitu ya, ditunjukkan ya di mana saya harus sholat ketika sholat di rumah, ya nggak jadi imam sholat sebagai amir. Nah, ternyata Nabi bilang, di mana saya harus sholat? Nah, akhirnya sahabatnya nunjukin di sini. Nah, Nabi sholat 2 rakaat. Nah, akhirnya waktu itu Nabi dikawal oleh Abu Bakar. Nah, akhirnya Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu Pak ikut sholat berjamaah di situ. Sholat 2 rakaat ya. Nah, kira-kira sholatnya sholat apa tuh ya? Ya tahiyatul masjid kali ya. Loh iya kan? Ini kan peresmian ya masjid di dalam rumah itu. Nah, tuh sholat 2 rakaat. Nah, begitu dengar bahwa Nabi datang itu, karena dia tadi sebagai amir kan, sebagai amir, umatnya langsung pada datang. Oh, Nabi datang ke rumah si fulan, langsung. Nah, seperti itu. Jadi nggak diundang saja, di mana mereka tahu ada Nabi, pasti mereka berdatangan. Tuh, berdatangan. Sangat tadi cintanya kepada Nabi tadi kan, berdatangan. Tanpa diundang tuh, Pak. Datang. Sampai rumah jadi penuh sesak dengan sahabat-sahabat yang pengen ketemu dengan Nabi. Jadi datangnya itu ditunggu-tunggu, tausiahnya dinanti-nanti. Itulah pemimpin yang dicintai. Tapi kalau pemimpin yang nggak dicintai kan Pak, kalau bisa mah jangan datang. Kalau bisa mah jangan datang gitu. Kalau bisa seperti itu ya. Nah, kemudian kalau model kita kan suka gugup tuh ya, apa-apa diperbaiki, apa segala macam gitu ya, itu seperti itu. Nah, kalau tadi mah enggak seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai tamu Nabi dijamu, waktu dijamu makan seperti itu. Itu ya, itulah salah satu gambaran kecil ya, di mana Nabi itu memimpin dengan cinta ya. Maka tadi kehadirannya ditunggu-tunggu. Nah, ketika ada Nabi, para sahabat itu sudah berkerumun ya, seperti itu. Nah, kita baca ayatnya bersama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul. Ada nggak di situ? Oh, nggak ada. Kok diikut? Oh, udah hafal berarti ya. Udah hafal, alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha, taatlah kalian semua ya, kalian orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa atiur rasul, diulang lagi, dan taatlah kalian semua kepada Rasul. Di sini artinya selain menggunakan wa huruf atop, juga ada pengulangan kata atiu ya, yang biasa sebagai penegas, sebagai takkid ya. Kemudian wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri, pemimpin ya di antara kamu. Nah, di sini tanpa atiu. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh para mufasir ya, kenapa untuk ulul amri nggak pakai atiu ya. Jadi nggak apa? Atiullaha wa atiu rasulah wa atiu ulil amri gitu ya. Itu. Nah, tadi penjelasannya. Jadi karena memang untuk taat pada ulul amri itu tidak mutlak, tidak mutlak. Itu, tidak mutlak. Nah, pada Allah Rasul itu mutlak. Artinya mutlak di sini tidak perlu dikoreksi ya, tidak perlu dikoreksi ya, tidak boleh dibantah, walaupun ketika itu ketaatan yang diberikan mungkin belum apa Pak? Belum buat kita belum sreg atau bertentangan ya dengan apa? Keinginan kita. Tapi ternyata memang seperti itu. Taat pada Allah dan Rasul itu fima ahaba au
kariha. Yang kita suka atau tidak suka, seperti itu. Karena ada kalanya perintah itu amr ya, perintah itu terhadap sesuatu yang kita nggak suka. Bisa jadi seperti itu ya. Seperti perintah apa contohnya? Perintah perang ya kan, perang. Itu kan kita nggak suka, tapi harus dilaksanakan. Itu. Karena itu udah perintah. Kutiba alaikumul qital, kita diwajibkan atas kita berperang. Harus. Walaupun kita itu tidak suka. Kita boleh nggak suka, tapi sejatinya sesuatu yang baik buat kita menurut Allah ya, menurut Allah itu. Jadi disebutkan di situ apa? Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, gitu ya. Boleh jadi yang kalian itu benci itu baik buat kamu menurut Allah. Dan sebaliknya yang kamu itu suka ya karena sesuai dengan selera Pak, sehingga selera itu kita suka itu syarrul lakum, buruk buat kamu. Jadi artinya kita tinggal bagaimana kita lihat siapa yang memerintah. Kalau Allah Rasul memerintah pasti nggak ada buruknya. Walaupun ketika pada waktu kita belum bisa mengambil hikmahnya, pasti itu sesuatu yang baik. Ya, walaupun belum bisa ngambil hikmahnya. Karena nggak mungkin Allah Rasul itu zolim, nggak mungkin ya. Allah itu zolim, Rasul itu zolim, gitu ya. Nah, jadi, artinya yang dari 3 poin tadi tentang bentuk ketaatan yang sesuai dengan judul ini adalah yang ketiga tadi, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Makanya judulnya adalah taat pada ulil amri fi ghairi maksiatin ya. Karena bisa jadi Pak, bisa jadi ada ulil amri yang memang memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Atau ada amir ya yang memerintahkan tidak baik. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi kan Pak. Suatu saat Nabi mengutus satu sariyah, perang yang Nabi tidak ikut namanya sariyah ya. Kalau Nabi ikut namanya Ghazwah. Nabi udah berpesan ya. Pesannya apa? Man ata'ani faqat atau Allah, wa man asani faqat gimana Pak? Man ata'ani faqat atau Allah, wa man asani faqat asallah. Man ata'ani faqat ata'ani, wa man asani faqat asoni, seperti itu kan. Siapa yang mentaati aku berarti taat pada Allah. Dan barang siapa yang mentaati amirku berarti mentaati aku. Dan barang siapa yang maksiati aku berarti maksiati Allah. Dan barang siapa maksiati amirku berarti maksiati aku. Pesan seperti itu. Jalan nih syariah. Ya. Nah, dalam perjalanan kata komandannya amirnya bilang, kumpulkan kayu bakar. Dikumpulin kayu bakar karena harus taat. Ya. Yang ngumpulin kayu bakar mah maklum ya Pak, yang baik-baik aja kan, yang baik-baik aja buat unggun, buat apa gitu kan, buat masak gitu kan. Nah, sudah numpuk, buat unggun dibakar. Nah, udah berkobar-kobar, kata Amir, masuk kalian ke dalam api itu. Kalian tahu kan tadi pesan Nabi bahwa wajib taat pada amir, aku amir kamu. Nah, gitu ya. Dalam riwayat itu sahabat Ali, jangan dulu, coba kita tanyakan pada Nabi. Nah, ternyata begitu tanyakan Nabi di cross-check, kata Nabi, kalau kamu masuk ke api itu selamanya kamu nggak akan keluar sampai kiamat. Karena la ta'ata illa fil ma'ruf, kata Nabi. Nggak ada ketaatan kecuali dalam hal yang baik. Itu la ta'ata illa fil ma'ruf. Nggak ada ketaatan kecuali dalam hal yang baik. Nah, itu. Jadi bersyarat ya pada apa tadi? Ulil amri, pada amir, zamannya umaro, itu bersyarat ya, enggak mutlak. Nah, dalam keadaan seperti itu mah wajib kita ya sebagai makmum untuk memberikan nasihat tuh. Memberikan nasihat itu ya, nasihat, dinasihati, ditegur. Karena amir juga manusia. Lo kan iya kan? Manusia itu wajib. Lo ya kan? Ditegur, dinasihatin. Cukup ya. Baik para ikhwan, bermanfaat ya. Insyaallah ditandain itu ya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.